Sebagai negara yang memiliki perairan yang luas dan besar, perkembangan dan pembangunan ekonomi maritim atau ekonomi kelautan di Indonesia merupakan hal yang harus diperhatikan. Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi poros maritim dunia yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengaman kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Di mana dalam mewujudkan hal itu, Indonesia mempunyai 7 pilar kebijakan laut Indonesia, di mana salah satunya terdapat budaya bahari. Setiap mendengar kata bahari, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Masyarakat pesisir, nelayan, atau ikan? Semuanya benar, namun apa sebenarnya budaya bahari itu? Budaya bahari merupakan budaya yang dimaknai sebagai kumpulan nilai, pengetahuan, kepercayaan, aktivitas dan perilaku masyarakat yang hidup berdampingan dengan laut. Budaya bahari bertujuan guna memberi pemahaman yang menyeluruh terhadap wawasan bahari di seluruh masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan kelautan nasional yang berkesinambungan dan lestari. Budaya bahari menyangkut sistem pengetahuan yang dapat dilihat dari kemampuan masyarakat bahari menentukan arah pelayaran, menentukan wilayah darat, menentukan posisi karang melalui warna laut, musim bertelurnya ikan, serta hasil-hasil laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Aktivitas masyarakat bahari dapat dilihat dari ketekunan dalam menerangi laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi mereka terhadap laut menjadikan mereka mereproduksi budayanya sendiri yang berbeda dengan budaya darat. Kehidupan masyarakat pesisir memiliki peran penting dalam historiografi Indonesia, di mana sejak dulu wilayah laut Indonesia merupakan jalur untuk perdagangan dan adanya persebaran budaya. Sehingga budaya bahari termasuk salah satu budaya yang harus dikembangkan. Nilai budaya bahari menurut Rudi 2017 terdapat 4 macam. Pertama, tangguh dan pantang menyerah. Budaya ini terbangun melalui proses interaksi dengan lingkungan laut yang tidak mudah. Kebiasaan dalam menghadapi situasi inilah menjadikan masyarakat bahari menjadi pribadi yang tangguh dan pantang menyerah. Kedua, berpikiran terbuka, adaptif, dan komunikatif. Masyarakat bahari mengharuskan melakukan perjalanan maritim dari pulau ke pulau untuk memasarkan dan membeli sekaligus dijual kembali ke daerah lain. Situasi inilah yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan kontak dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang dan adat istiadat yang berbeda. Yang ketiga, mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dalam dunia bahari, tantangan yang dihadapi lebih rumit dibandingkan dengan tantangan yang di darat. Oleh karena itu, pola gotong royong sangat diperlukan dalam hidup bermasyarakat di dunia bahari. Keempat, memiliki kepedulian dan mengedepankan kompetensi. Upaya menjadikan poros maritim dunia, budaya bahari memiliki program utama. Pertama, meningkatkan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Kedua, mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai budaya serta sistem sosial kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional. Ketiga, melakukan harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari. Itulah mengapa budaya bahari menjadi salah satu poros maritim dunia. Kalau asli penduduk Pulau Nangka memanfaatkan ketiga pulau ini terutama sekali isi laut. Kalau nangkap ikan itu jenis ikan bubu atau ikan karang, biasanya seperti kakap merah, kerapu, terus seninya, pari, dan beraneka ragam jenis ikan karang lah. Seputaran Pulau Nangka ini ada namanya karang yang paling dekat tuh karang Basim, terus karang
kapal terbang, terus karang pasir padi, karang perigi kapal, kemudian karang musin, karang sale, terus karang kasar, sampai karang ke kuncit, batu putih. Kalau seputaran Laut Pulau Nangka ini itu keanekaragaman itu bermacam-macam jenisnya. Lumba-lumba itu bisa kita lihat ketika ia timbul. Kalau lumba-lumba itu timbul juga ada menentu, keadaannya itu menurut situasi dan kondisi kenyamanan dia sendirilah.